Lagi-lagi adegan sadis di komik ini ditiru oleh seorang psikopat. Psikopat ini menghabisi 4 nyawa sekaligus. Sebelumnya, sang psikopat ini menemukan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang sedang piknik di tepi sungai. Tanpa pikir panjang, psikopat ini menghabisi semuanya sesuai dengan jalan cerita di dalam komik buatan Keigo. Polisi pun langsung melakukan olah TKP untuk mencari bukti dan petunjuk. Polisi yakin benar pasti ini ada kaitannya dengan Keigo, sang penulis komik bestseller ini. Malamnya, saat Keigo habis menemani istrinya periksa kehamilan, tiba-tiba sang psikopat ini muncul lagi dengan wajah senyumnya. Lalu dia pun menyapa istri Keigo, memperkenalkan dirinya sebagai penasehat Keigo yang sudah memberikan ide-ide dalam setiap karya komiknya. Kemudian Keigo pun mengajak Natsumi untuk bergegas pergi meninggalkan pria aneh itu. Nampaknya Morozumi, sang psikopat, sekarang semakin sering muncul di hadapan Keigo. Entah apa maksudnya. Kebetulan sekali Seida yang habis dari TKP menemui Keigo di rumahnya. Kali ini Keigo sudah tak tahan lagi. Akhirnya Keigo berkata bahwa benar pelaku pembunuhan satu keluarga bernama Morozumi yang dia jadikan karakter di komiknya yang bernama Dagger. Setelah mendapat informasi penting ini, Seida pun pergi meninggalkan Keigo, di mana besoknya dia datang ke perusahaan penerbit dan berkata bahwa dia ingin menghentikan komik misterinya. Namun pihak penerbit menolaknya karena karyanya sangat dinantikan oleh para penggemar dan tentunya penerbit akan mengalami kerugian besar. Jadi penerbit hanya memberikan waktu untuk cuti sebentar saja untuk menenangkan pikirannya. Keigo pun pergi ke toko buku dan memandangi rak buku yang penuh dengan karya-karyanya. Lalu tiba-tiba Morozumi, sang psikopat ini datang lagi. Dia tahu bahwa Keigo akan menghentikan komiknya. Keigo pun berkata bahwa dia tidak mau lagi terlibat dalam setiap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Morozumi. Dan dia pun berkata bahwa sudah melaporkan semuanya kepada polisi. Keigo tidak mau menutup-nutupinya lagi. Morozumi pun berkata bahwa Keigo juga seorang pembunuh yang menikmati setiap adegan sadis di dalam kepalanya. Dan tak ada orang normal yang menceritakan kejadian sadis sedetail yang Keigo buat. Lalu psikopat ini dengan santainya berkata bahwa dia harus melakukan setidaknya satu lagi pembunuhan sesuai dengan episode komik yang sudah terbit. Sadar akan ada lagi yang menjadi korban keganasan Morozumi, Keigo langsung menelpon detektif Seida untuk menangkap Morozumi. Singkat cerita, polisi ini mendapatkan informasi tentang Morozumi yang bernama Shuichi dan mendatangi rumah ibunya. Akan tetapi polisi dibuatnya kaget bukan kepalang bahwa orang yang dimaksud oleh sang ibu ini bukanlah yang dicari oleh polisi. Kemungkinan Morozumi menggunakan identitas orang lain. Dan di tempat lainnya terlihat Morozumi pulang ke kamar kosnya yang penuh dengan foto dan sketsa adegan sadis dan kejam. Lalu psikopat ini mengamuk-ngamuk karena tahu komik kesukaannya akan segera dihentikan dan hanya menyisakan